Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bisa berjumpa lagi dalam video yang kali ini membahas tentang kerja dan energi. Ini ada di materi kelas 10 IPA. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, saya menemukan di buku saya judulnya adalah usaha dan energi, bukan menggunakan kata kerja. Kenapa saya di sini lebih condong menggunakan kata kerja? Nah, penjelasannya sederhana. Misalkan seperti ini. Ini sekaligus saya akan mencoba untuk membahas apa definisi dari kerja tersebut. Baik. Yang pertama adalah dalam buku fisika kalian, kemungkinan besar dan secara umum memang lambangnya itu adalah W. W ya. Nah, di sini maknanya adalah work. Nah, sekarang begini, dalam fisika sendiri yang dimaksud dengan kerja atau work, W di sini adalah jika ada suatu gaya. Saya coba gambar dulu. Misalkan di sini ada sebuah lintasan datar. Nah, lalu di atasnya terdapat satu buah kotak. Nah, ini langganan banget nih kalau kotak ini. Oke. Ada sebuah kotak. Nah, jika ada sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda, jadi di sini ada gaya yang bekerja pada suatu benda. Ini misalkan gayanya adalah gaya F gitu ya. Ini F pada suatu benda. Nah, jadi bendanya yang ini. Lalu menyebabkan benda itu berpindah tempat. Jadi si benda itu bergeser. Misalkan ke arah sini. Sejauh X meter atau sentimeter gitu, terserah. Bergeser deh itu bendanya. Oke, ini tempat keduanya ya. Nah, kalau dia bergeser, maka dinyatakan benda tersebut melakukan kerja. Atau kalau kalian lihat di buku kalian, biasanya W adalah perkalian antara seberapa besar gaya yang bekerja pada benda ini ya, lalu dia berpindah berapa jauh, perpindahannya seberapa jauh. Nah, itu ya, dikalikan dengan delta X. Jadi di situ adalah perpindahannya seberapa jauh. Nah, di sini saya akan menjelaskan begini. Misal ya. Saya minta tolong kalian untuk memindahkan benda tadi. Tuh, memindahkan benda tadi. Ini lintasannya, lalu ini bendanya. Nah, saya minta tolong kalian nih. Tolong pindahkan benda ini. Nanti kalau kalian sudah memindahkannya, maka kalian akan saya berikan uang. Tuh, akan saya berikan uang. Lalu kalian memberikan gaya sebesar F. Nggak tahu deh berapa Newton, pokoknya F aja. Susah payah kalian berusaha. Nah, saya menggunakan kata usaha. Susah payah kalian berusaha, tapi bendanya tidak kunjung berpindah. Bendanya tidak kunjung berpindah. Kalian sudah berkeringat segala macam, tapi bendanya tidak kunjung berpindah. Maka di sini saya otomatis tidak membayar kalian. Kenapa demikian? Karena walaupun kalian sudah berusaha, gitu kan? Kalian kemungkinan akan bilang ke saya, Pak, tapi kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu. Jadi sudah berusaha, berarti usahanya tidak nol. Kan sudah berusaha. Entah itu usahanya 1 joule, 2 joule, 3 joule, menurut kalian. Tapi bagi saya, kalian tidak bekerja.
Kok bisa dibilang begitu? Mana buktinya kalian bekerja? Kan bendanya tidak berpindah. Begitu loh. Maka di sini kerjanya terhitung 0. Kenapa? Karena bendanya tidak berpindah. Otomatis di sini kalau misalkan kita menggunakan W adalah F dikalikan delta X. Kalau dianya ini tidak berpindah, perpindahannya tetap 0, berarti kan otomatis kan hasilnya di sini 0 dikali ini berarti kan hasilnya 0 kan? Tetap 0. Kalau hasilnya tetap 0 berarti kan yang lebih cocok adalah menggunakan kata kerja, bukan usaha. Gitu. Maaf ini silang itu ya. Bukan usaha. Karena itu saya lebih condong menggunakan kata kerja di sini dibandingkan kata usaha. Ya kalau kalian punya perbedaan pendapat silakan, nggak masalah. Tapi di sini saya akan menggunakan kata kerja. Baik, kita coba langsung aja langganan kalian. Biasanya kan kalian sering dapat soal tuh dari guru kalian atau dari buku pelajaran atau dari bimbelnya juga. Baik, saya coba buat satu soal. Misalkan dari ini deh, dari soal yang seperti ini dulu. Nah, yang seperti ini dulu ya. Jadi misalkan seorang anak menarik sebuah kotak atau sebuah mobil mainan atau sebuah apapun terserah. Lalu anak tersebut memberikan gaya itu sebesar 25 Newton. Sebesar 25 Newton. Baik, di sini saya coba gambar lagi. Sekarang versinya adalah menarik. Oke. Menarik ya. Jadi bukan mendorong. Kalau yang ini kan tadi mendorong. Nah, ini saya ganti jadi menarik. Baik. Ini gaya sebesar horizontal itu ya, 25 Newton. Baik. Lalu apabila kotak ini berpindah sejauh 8 meter misalkan, perpindahannya sejauh 8 meter. Oh iya, tadi ini lupa saya tulis delta di sini, maaf. Ya. Jadi itu maksudnya dari titik 0 ke titik misal 8 meter begitu. Jadi nanti perpindahan yang akhir dikurang awal 8 dikurang 0. Perumpamaan demikian. Kita lanjut ke sini. Lantas ditanyakan kerja yang dilakukan anak ini berapa? Kerja yang dilakukan anak ini berapa? Work is being questioned. Nah, ini W-nya kurang besar ini ya. Kalau W-nya kecil dia jadinya weight, jadi berat. Oke. Nah, maka di sini bisa kita langsung jawab. Mudah. W-nya adalah F itu dikali delta X. Perpindahannya berapa? Berarti kan F-nya kan tadi adalah 25 Newton ya, dalam satuan Newton, dan delta X-nya dalam satuan meter, yaitu 8 meter. Itu. Maka di sini bisa kita jawab nilainya adalah 200 joule. Gitu ya. Nah, bagaimana bila arah gayanya tidak horizontal seperti itu? Misal begini. Oh, sudah penuh ya. Baik, saya ke sebelah sini aja. Ya. Misalkan oke. Terus
saya tarik ke sini. Ya, ini adalah nilai F-nya. Ya, nilai F-nya juga misalkan ini sudut miring sedikit 37 derajat umpama 37 derajat. Oke. Baik, F-nya tetap saya buat seperti sebelumnya, yaitu 25 Newton. Dan benda ini juga bergerak sejauh 8 meter. Jadi di sini adalah delta X-nya 8 meter. Nah, bagaimana bila kondisinya seperti ini dan yang ditanyakan tetap nilai work-nya itu berapa? Baik, insya Allah yang versi ini akan kita bahas di video selanjutnya agar video tidak terlalu panjang ya. Jadi nanti kalian tinggal pilih mana yang butuh, itu silakan untuk ditonton. Terima kasih banyak, kita tutup saja. Dan jangan lupa untuk disebarluaskan ke teman-temannya biar bisa jadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat buat kita di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.